mengikuti ada 2 PowerPoint nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ida. Karena itu mohon bantuan ibu-ibu semuanya karena di sini ibu semua. Bapak-bapaknya baru proper, teknisi, dan pengawas. Tiga-tiganya kok ya karena itu nanti mohon bisa dilaksanakan baik-baiknya guna mendukung program nasional yang diselenggarakan oleh Bapak Menteri kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pembimbing 23, beliau Ibu Sri Haryati. Yang saya hormati ibu-ibu pengajar dan karyawati di SD Negeri Pembimbing 23. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat bertatap muka dengan keadaan sehat dalam acara diseminasi atau sosialisasi materi guru penggerak yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini. Ibu-ibu di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya masih belajar dan ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan. Untuk guru penggerak ini saya ikuti selama 6 bulan dengan 3 materi atau 3 modul. Untuk 2 bulan yang sudah berjalan saya mempelajari modul 1 yang terdiri dari 3 subtema, ya 4 subtema, modul 1.1 sampai 1.4. Yaitu yang pertama koneksi antar materi. Perkenalkan fasilitator saya yaitu Ibu Heni Rian dari MPD. Beliau berasal dari Kebumen sebagai pengawas SMA atau SMK. Yang kedua yaitu pengajar praktik saya Ibu Sri Rohani MPD. Beliau sebagai pengajar di SMP Negeri 6 Kota Magelang, dan saya sendiri untuk pengajar praktik Ibu Sri Rohani, beliau baru saja diangkat dan dilantik menjadi kepala sekolah SMP Negeri 3 Kota Magelang. Untuk yang lain saya sendiri, saya CGP Angkatan 6 Kota Magelang. Untuk selanjutnya pada modul 1 ini kami sudah mempelajari 4 subtema. Yang pertama yaitu filosofi pemikiran pendidikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu visi guru penggerak. Yang ketiga nilai dan peran guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau menuturkan bahwa guru itu adalah sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kodrat anak yaitu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak sebagai contoh, kita guru tidak bisa menyamakan antara anak yang tinggal di
di pedesaan atau mungkin bahkan anak yang tinggal di pesisir pantai. Pasti akan berbeda kodrat alamnya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam mereka. Dan kita harus mengikuti atau bisa mengikuti kodrat zaman. Kita sebagai guru di masa sekarang ini harus bisa atau harus melek impact, di mana anak-anak kita sekarang itu sangat mudah dan sangat pintar. Jangan sampai kita sebagai guru itu dibodohi oleh siswa. Sebagai contoh, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju ini, kita harus memberikan pelayanan kepada anak. Jangan sampai tertinggal dengan teknologi informasi yang saat ini berkembang. Yang kedua yaitu guru sebagai pendidik dan pengajar. Usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu guru sebagai penuntun budi pekerti. Di sini dapat diartikan bahwa guru itu menuntun tiga ranah. Yang pertama yaitu cipta atau kognitif, yang kedua karsa, sehingga menciptakan sebuah karya atau dalam artian psikomotor. Untuk subtema yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Agar tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai, hendaknya kita sebagai guru dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak bagi anak murid kita dan melatih 4 kompetensi guru penggerak agar dapat memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikan. Yaitu, jadi kita sebagai guru harus bisa menggerakkan atau bisa menerapkan nilai-nilai sesuai dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang selanjutnya, nilai-nilai yang harus ada pada guru penggerak atau kita sebagai guru. Yang pertama, berpihak kepada murid. Sebenarnya siapa yang menjadi objek kita dalam pembelajaran, yaitu murid. Bagaimana agar kita itu berpihak kepada murid, mengikuti sesuai perkembangan zaman. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak, kebutuhan pembelajaran apa yang mereka butuhkan. Ya. Jadi mungkin antara satu anak dengan anak yang lain itu berbeda. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu mandiri. Diharapkan seorang guru itu bisa memiliki sifat mandiri, bisa menciptakan atau berinovasi, mengelola kelas itu dengan baik. Yang ketiga, reflektif. Dapat merefleksi pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan dan adanya perbaikan-perbaikan untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Yang selanjutnya, inovatif. Sebagai seorang guru, kita harus mempunyai inovasi-inovasi agar tidak tertinggal dengan pendidikan-pendidikan di negara yang sudah maju. Sebagai contoh, kita berinovasi atau berkreasi menciptakan alat atau media pengajaran agar dalam pembelajaran di kelas itu anak dapat secara maksimal menerima pembelajaran yang kita dapatkan. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif. Sebagai guru kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa saja? Yang pertama yaitu dengan pemangku kebijakan, yaitu kepala sekolah. Kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan murid, dan mungkin dengan stakeholder yang ada di sekitar sekolah. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran.
Yang selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kita harus bisa menjadikan diri kita sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kita memberikan pembelajaran kepada anak. Bagaimana kita memimpin pelajaran agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menjadi coach untuk guru-guru lain. Nah, di sini coach untuk guru lain yaitu kita bisa memberikan ilmu atau menularkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita miliki kepada guru yang lain, agar mereka juga bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi. Mendorong kolaborasi dengan semua warga di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dengan murid, dengan komite sekolah, dan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid, di mana murid akan mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang guru. Sebagai contoh, kita bisa memberikan kepercayaan, atau kita bisa memberikan anak kepercayaan agar dia bisa berani tampil di depan untuk memimpin teman-temannya. Yang selanjutnya yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Di sini kita pasti memiliki suatu komunitas, salah satunya yaitu KKG. Nah, kita bisa menggerakkan komunitas kita agar dapat berjalan dengan baik. Di mana komunitas ini kita gunakan untuk saling bertukar ide, bertukar pendapat, seperti itu. Selanjutnya, di sini visi guru penggerak. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Nah, visi guru penggerak, untuk mencapai visi guru penggerak ini adanya yaitu inquiry apresiatif, yaitu suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa depan, masa kini maupun masa depan. Ya, jadi di sini guru itu harus memiliki suatu landasan berpikir yang di sini diupayakan berkolaborasi untuk menemukan hal-hal positif, yang dapat kita gali di sekolahan kita. Nah, untuk itu maka dalam menemukan hal-hal positif itu saya menggunakan tahapan baca, yaitu inquiry apresiatif dapat dirancang dengan mengidentifikasi kegiatan menggunakan apa. Jadi untuk kegiatan inquiry ini kita bisa menggunakan metode ATAP, yaitu awal, apa saja yang masalah-masalah atau hal positif apa yang bisa kita temukan di sekolah kita. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan apa yang kita dapatkan untuk maju ke depan. Yang selanjutnya aksi. Apa aksi yang akan kita lakukan untuk meraih atau untuk mencapai visi kita. Yang selanjutnya yaitu perubahan. Jadi setelah kita melakukan tantangan, melakukan aksi, jadi perubahan apa yang kita dapat, hal positif apa yang dapat kita temukan. Lalu kita setelah menyusun tahapan inquiry apresiatif ini,
kita masuk pada tahapan bagja, yaitu sebagai contoh yang bagja itu berasal dari B, yaitu buat pertanyaan. Jadi di mana bagja itu kita menggali aset atau kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita. Hal positif apa yang bisa kita kembangkan? Yang kedua A, yaitu ambil pelajaran. Dari hal-hal positif itu bisa kita ambil pelajaran apa yang dapat kita kembangkan untuk menjadi sesuatu yang unggul. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Akan dibawa kemana kekuatan-kekuatan positif atau aset-aset yang ada di sekolah kita? Akan diarahkan kemana? Yang selanjutnya, jabarkan rencana. Kita menjabarkan rencana-rencana yang sudah kita buat. Yang selanjutnya, atur eksekusi. Jadi tindakan-tindakan. Sebagai contoh, kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi ini dapat kita terapkan dalam tahapan bagja. Hal ini dapat dilakukan karena perubahan positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan yang diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diawali dengan permasalahan yang terjadi. Ya, jadi dari aset-aset yang ada di sekolah ini dapat kita ciptakan sesuatu yang unggul. Budaya positif. Kegiatan-kegiatan positif yang dirancang menggunakan tahapan bagja seperti yang tadi saya sampaikan, ini dapat menjadi positif di sekolah jika dilakukan secara konsisten. Sebagai contoh, kegiatan pagi. Kita sering mengadakan kegiatan pagi. Salah satunya yaitu kegiatan mendongeng, kegiatan literasi pagi, kegiatan literasi kitab suci, ada juga kegiatan pembiasaan baik. Itu akan menjadi suatu budaya yang positif jika kita melaksanakannya dengan konsisten, terus menerus dan secara kontinu. Budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kita harus mengerti kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas mereka. Yang keenam, restitusi atau 5 kontrol posisi. Yang keenam yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Pada akhirnya, tugas gurulah untuk menanamkan disiplin positif. Jadi dari kita sendiri, kita sebagai guru harus bisa menjadi penuntun agar budaya positif di sekolah kita ini dapat berjalan dengan konsisten dan kontinu sehingga menjadikan suatu budaya yang patut dicontoh. Nah, dari koneksi antar materi ini dapat saya simpulkan dari pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak yang saya ilhami dalam membuat cita-cita saya impikan akan terjadi di masa depan. Saya rancang dalam sebuah visi guru penggerak. Lalu saya turunkan visi tersebut sebagai sebuah prakarsa perubahan untuk merancang setiap kegiatan. Saya merancang kegiatan tersebut menggunakan tahapan bagja, sehingga saya memahami bagaimana cara menumbuhkan disiplin pada murid. Saya juga berperan memunculkan motivasi internal dari dalam murid dengan memilih dan memilah peran pada posisi kontrol, yaitu bagaimana menggunakan segitiga restitusi itu menjadi sebuah masalah dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya terbentuklah sebuah budaya positif di sekolah. Refleksi pemahaman ini, sejauh mana saya dapat memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Yang pertama, yaitu teori kontrol.
contoh. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di mana guru itu mengontrol murid, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini sebagai contoh, kita guru dapat memberikan penguatan-penguatan positif kepada anak. Nah, penguatan positif itu akan secara efektif bermanfaat dalam keseharian anak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebagai contoh, ada anak yang datang terlambat, kita tanya dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana kita membuat anak merasa bersalah. Kita bisa menanam kepada anak, oh ternyata ketika anak terlambat ke sekolah itu merupakan sebuah kesalahan atau jangan diulang kembali, seperti itu. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam teori motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama tadi untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Nah, di mana orang itu ketika dia tahu bahwa ketika dia salah, dia akan mendapatkan hukuman. Jadi bagaimana anak itu dapat menghindari agar dia tidak mendapat hukuman tersebut. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita membuat suatu kebaikan atau positif perilaku, kita akan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tindakan kita itu dihargai. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Refleksi pemahaman saya. Yang pertama adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu berdasarkan teori motivasi, poin 1 dan 2 yaitu hukuman dan konsekuensi merupakan motivasi eksternal dari luar yang melandasi murid untuk mengikuti aturan yang diberikan. Apakah karena rasa takut terkena hukuman maupun ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Namun, jika murid sudah mempunyai disiplin positif, maka poin yang ketiga, restitusi itu akan menjadi suatu motivasi dalam diri anak itu untuk melakukan kegiatan yang positif dalam kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Sebagai contoh, guru mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang sudah disepakati oleh guru dan anak dan menjadi sesuatu yang harus ditaati atau diingat dan tertanam di dalam hati anak. Seorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid mereka pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dengan peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama atau murid menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Jadi, di mana keyakinan kelas ini bertujuan menanamkan pada diri murid atau motivasi eksternal agar dapat berbuat yang baik.
yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana seorang manusia itu pasti membutuhkan sandang, pangan, papan. Ini merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan rasa kasih sayang orang-orang yang terdekat dan rasa ini diterima dengan orang-orang yang ada di sekitar. Yang ketiga yaitu kesenangan. Kesenangan akan sesuatu yang membuat diri kita merasa senang. Yang keempat yaitu penguasaan. Penguasaan akan sesuatu yang kita inginkan. Yang kelima yaitu kebebasan. Kebebasan di mana kita bisa memberikan ide atau gagasan kita. Di sini selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua yaitu pembuat terasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima hal ini yang paling baik untuk kita sebagai guru yaitu sebagai manajer, di mana kita dapat memberikan solusi-solusi tanpa menyakiti, tanpa memberikan hukuman, dan kita bisa memberikan solusi atas masalah yang ada. Dalam keseharian kita di sekolah, pasti kita menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid. Kita dapat menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mungkin ibu-ibu semua pasti sudah melaksanakan, hanya saja mungkin apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu penyelesaian masalah di mana dilakukan dengan cara yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk selanjutnya banyak pengalaman dan hal menarik dan di luar dengan dugaan saya, karena menyadari ternyata saya sering menjadikan sebagai guru penghukum atau membuat rasa bersalah. Sebelum akhirnya saya menjadi seorang manajer untuk murid saya. Ya. Jadi sebelum mempelajari modul 1 ini mungkin pandangan saya itu masih berbeda. Oh, anak yang tidak mengerjakan PR nanti disuruh menulis kembali. Anak yang terlambat kita berikan perhatian atau apa, di mana itu merupakan pembuat rasa bersalah. Jadi sesudah saya mempelajari modul 1 ini, pandangan saya sudah berubah. Ketika seorang itu guru itu harus menjadi seorang manajer. Demikian itu presentasi tentang keterkaitan modul 1.1 sampai dengan 1.4. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan mengulas sedikit-sedikit saja, di mana ini adalah modul 1.4, di mana ini merupakan puncak dari modul 1 yang saya pelajari, di mana saya harus menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif. Dalam budaya positif modul 1.4 ini saya sudah mempelajari tentang 6 subtema. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima,
restitusi dengan 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pembelajaran 2.1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada sebuah paradigma kegiatan kepalan tangan. Coba mohon Bapak Ibu semua, coba kita angkat tangan kita. Di mana sebagai contoh, sebagai contoh ya, nomor berdiri dan buku. Sebagai contoh, ini ada 2 orang. Yang pertama saya minta untuk Bu Irin mengepalkan. Jadi ini merupakan suatu benda yang dikepalkan di kepalan tangan Bu Irin. Ketika Bu Irin mengepalkan tangan, yang di dalam kepalan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Irin. Ketika ada Bu Umu, mohon Bu Umu mencoba sekuat tenaga membuka kepala Bu. Coba dibuka. Nah, apa yang akan Bu Irin lakukan? Coba. Oh ya. Apa yang Bu Irin lakukan? Yaitu mempertahankan. Moga silakan duduk kembali. Lah, Kenapa? Coba saya tanya, kenapa Bu Irin mempertahankan sesuatu yang ada di kepala Bu Irin? Karena berharga. Karena berharga. Coba dilanjutkan. Nah, jadi kenapa seseorang mengepalkan? Jangan sampai sesuatu yang berharga ini bisa terlepas dari kepalan kita. Karena kita memiliki kontrol atas diri kita. Diumpamakan mungkin ini yang ada dalam kepalan saya ini sebuah emas yang sangat berharga untuk saya. Ketika ada orang lain yang ingin dengan paksa mengambil barang yang berharga itu dari saya, pasti saya akan menjaga agar jangan sampai diambil oleh orang lain. Kita yang memiliki kontrol atas diri kita. Jadi diri kita yang mengontrol kita sendiri, bukan orang lain. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru akan dibawa kemana murid kita, akan diarahkan seperti apa murid kita. Kita yang mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi sebagai contoh tadi, ketika anak melakukan kesalahan, kita menuntut anak untuk memahami anak itu salah dan dia merasa bersalah. Nah, itu yang akan tertanam dalam karakter anak. Yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, sebagai contoh, ada anak yang dengan cepat mengerjakan tugas yang ada di kelas. Saya berikan apresiasi atau penguatan positif. Misalkan saya berikan sebuah bintang. Nah, pasti anak itu akan merasa senang. Saya mendapatkan penghargaan. Nah, hal tersebut pasti akan tertanam pada diri anak sehingga menguatkan anak. Untuk yang selanjutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam disiplin positif ini yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai contoh tadi, kita yang bisa menentukan kepalan kita
yaitu disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang akan dia hargai. Setiap orang pasti mempunyai tujuan. Nah, dari tujuan itu, bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan diri agar sesuatu yang kita impikan itu dapat terwujud. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai contoh, anak yang datang terlambat itu dikatakan pasti tidak disiplin. Makna sudah berbeda dari zaman dulu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau dalam dulu di bahasa Latin itu disiplin adalah belajar mencapai sesuatu tujuan yang kita harapkan. Tetapi dalam perkembangannya disiplin merupakan sesuatu yang harus kita untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai contoh, disiplin tepat waktu, anak tidak boleh datang terlambat, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif yang ada pada setiap manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan universal itu, diyakini seseorang akan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri, sehingga menggerakkan motivasi itu untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang anak ingin mendapatkan nilai yang bagus. Apa nilai-nilai kebajikan yang harus dia ditanamkan dalam dirinya? Yang yaitu dia harus rajin belajar tanpa disuruh, sehingga motivasi itu atau nilai-nilai kebajikan itu sudah tertanam dalam diri anak, sehingga dia dapat meraih sesuatu tujuan mulia yang ingin dituju. Nilai-nilai kebajikan ini, nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini, sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya, teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu digolongkan menjadi 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi dari luar. Sebagai contoh, saya akan datang tepat waktu agar saya tidak terlambat, agar saya tidak mendapatkan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu adalah motivasi dari luar diri kita. Jadi sudah menjadi suatu yang tertanam dalam pribadi anak. Jika saya terlambat, nanti saya akan dihukum. Jadi itu yang tertanam pada anak. Yang kedua yaitu motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ada perilaku manusia di mana ketika dia
ingin mendapatkan pujian, ketika dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, dia berusaha agar dapat melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi dari dalam atau motivasi internal, di mana tujuan ini yang sangat mulia yaitu disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga ini yang menurut saya paling bagus yaitu adalah motivasi internal dari dalam diri anak. Ketika saya tidak belajar, pasti saya akan mendapatkan nilai yang jelek. Ketika saya tidak belajar, ketika saya belajar semau saya tidak akan naik kelas. Jadi itu merupakan motivasi yang ada dalam diri anak dari dalam. Sesuai dengan pernyataan Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita dapat menunjukkan diri kita ini ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu dari diri kita sendiri. Silakan. Di sini materi yang selanjutnya itu dihukum oleh penghargaan. Ya, apa itu dihukum oleh penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan, ya, yaitu penghargaan menghukum. Ya, penghargaan sama dengan hukuman. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, penghargaan merusak hubungan. Mungkin ketika di dalam kelas ada salah satu anak yang berprestasi, kita sering sebenarnya mungkin maksud kita tidak ada namanya merusak hubungan. Ketika anak yang berprestasi itu kita berikan applause, kita berikan sesuatu penghargaan, mungkin ada anak yang lain yang berpikiran dia itu pasti pasti dapat juara, dia kan anak kesayangannya guru ini lah. Itu dalam artian merusak hubungan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, kita sebagai guru bisa memberikan apresiasi atau penguatan. Ya, perlu diingat yang pertama, beri dukungan secara khusus, ya, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Mungkin kita bisa memberikan dukungan secara khusus, mungkin hanya disampaikan kepada orang yang atau anak tersebut secara khusus, secara pribadi. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Dalam diri kita, memang anak itu bagus, tidak perlu kita tunjukkan di forum umum. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Ya. Ini bagus juga kita laksanakan di dalam kelas kita ketika kita memberikan pengakuan atas apa yang anak lakukan, atas apa yang anak raih secara bergantian. Mungkin hari ini si A sedang melakukan sesuatu yang bagus, kita berikan apresiasi. Mungkin hari besok si B. Jadi secara bergantian, jadi tidak ada menimbulkan kecemburuan sosial. Yang selanjutnya itu memberi pengakuan secara konsisten. Yang selanjutnya fokus pada proses, di mana proses yang telah dilaksanakan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, sebagai contoh, nilai kebajikannya, rasa empatinya besar sekali. Sebagai contoh, kemarin saya memperhatikan
pada tempatnya. Itu sebuah apresiasi. Ya. Nah, selanjutnya kepedulian. Saya menghargai. Ya. Apa rasa tanggung jawabmu? Terima kasih. Jadi kita mengungkapkan dengan kata terima kasih. Nah, situasinya, contoh rasa empati yang besar itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Sebagai contoh, ada murid baru, ada anak datang ke kelas kita, murid baru. Ternyata ada anak di situ memberikan apresiasi atau empati terhadap murid baru itu. Contohnya. Yang kedua yaitu kepedulian itu dapat kita lihat contohnya pada saat ada anak membantu tugas kelompok. Jadi dalam tugas kelompok itu kita dapat melihat adanya nilai kepedulian, saling bekerja sama. Selanjutnya rasa tanggung jawab lah. Ini biasanya kita sering lihat tanggung jawab anak ketika anak sudah diberikan tugas piket sebagai contoh. Tindakan guru, Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya ingin bertanya, apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi? Mungkin Ibu bisa memberikan pendapat. Terima kasih Bu Ida. Bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu ibaratnya dia, misalnya anak dia datang terlambat, kemudian dia diberikan hukuman menulis sebanyak 100 kali. Padahal kalau dipikir itu tidak ada gunanya karena tidak sesuai. Sedangkan kalau untuk konsekuensi itu lebih cenderung kepada tanggung jawab. Ya. Dia misalnya saat itu mematahkan pensil temennya, nah kemudian dia menggantinya. Itu jadi bedanya hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Nah, terima kasih Ibu Sri Sarati, kepala sekolah, bagus sekali. Betul apa yang beliau sampaikan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi dalam hukuman itu tidak ada keterkaitan. Sebagai contoh, anak yang datang terlambat diminta lari keliling lapangan sebanyak 3 kali. Sebenarnya itu tidak ada kaitannya. Kalau untuk konsekuensi, mungkin itu sebagai bentuk tanggung jawab, betul apa yang telah dia lakukan. Sebagai contoh, tadi mematahkan pensil punya teman. Dia sudah tahu bahwa dia bersalah dan dia mengetahui apa yang harus dia lakukan. Ada beberapa contoh. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Itu merupakan sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman ya Bapak Ibu karena tidak ada kaitannya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi mungkin itu tidak ada hubungannya antara dia tidak menggunakan masker dan push up. Untuk yang selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini ini merupakan konsekuensi. Nah, sebagai contoh, dia dengan sadar mencoret-coret kertas tugas milik temannya. Jadi dia harus bertanggung jawab mengganti sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Selanjutnya ada contoh lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, jadi di mana ini konsekuensi itu adalah tanggung jawab yang harus dia lakukan ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu, di mana kalau di dalam hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan
tidak selalu secara fisik Bapak Ibu. Ada yang fisik, ada juga yang verbal, ya. Tidak secara fisik. Kalau dalam konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Yang selanjutnya, hukuman itu bisa membuat anak sakit. Kalau dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Dalam hukuman, anak membenci kedisiplinan. Ya. Jadi mungkin ini akan berefek pada jangka panjang. Paling kalau aku terlambat, aku juga dihukum. Gitu, ya. Kalau dalam konsekuensi adanya menghargai disiplinnya. Kalau dalam hukuman adanya paksaan. Kalau konsekuensi yaitu stimulus atau tanggapan atas apa yang dia lakukan. Itu adalah perbedaan hukum dan konsekuensi. Nanti bisa dibaca bersama-sama, yaitu identitas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pilihan, ya, merupakan sebuah pilihan ketika kita menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Biasanya ini akan lebih menguatkan untuk anak dalam waktu jangka yang panjang. Biasanya dilakukan secara halus. Anak itu akan lebih mengena jika kita nasihati secara halus. Kita cari pokok permasalahan, bagaimana penyelesaiannya, dibanding dengan kita memberikan hukuman atau suatu kata-kata yang kurang nyaman. Lanjut begini. Apa itu restitusi Bapak Ibu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi ini kita sebagai guru itu memberikan penguatan, ya, anak tidak minder, jadi lebih mengena pada diri anak. Dalam restitusi ini kita memberikan solusi kepada mereka, membantu murid cara berpikir agar mereka dapat mencapai tujuan tanpa harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Oh, kemarin ketika saya datang terlambat itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan kembali. Jadi itu melakukan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kita memberikan solusi atas masalah yang ada dengan dilakukan beberapa tindakan atau langkah-langkah. Yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi anak tidak akan merasa minder. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kalau yang namanya keyakinan kelas itu adanya kesepakatan. Kira-kira hal baik apa, hal positif apa yang akan kita tanamkan. Sebagai contoh, dalam keyakinan kelas, saya membuat kesepakatan dengan anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, sebagai contoh, anak tidak datang terlambat. Jadi ketika sudah ada keyakinan tersebut, sudah tertanam dalam diri anak bahwa jangan sampai untuk terlambat. Keyakinan ini sebagai motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai yang positif, ya, dibandingkan mengikuti serangkaian
peraturan-peraturan. Sebagai contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, jadi kalau mungkin ini namanya peraturan, tetapi kalau keyakinan itu sudah tertanam. Mungkin seandainya saya tidak memakai helm saat berkendara, ketika saya jatuh, maka mungkin bagian kepala saya dapat terbentur oleh suatu benda yang keras. Nah, jadi ini sudah tertanam tanpa adanya paksa. Silakan. Nah, yang selanjutnya yaitu budaya positif itu dapat tercipta. Yang pertama yaitu peraturan kelas, di mana peraturan kelas yang telah kita buat ini kita kesepakati dan akan menimbulkan atau menanamkan keyakinan kelas pada diri anak. Jika keyakinan kelas ini sudah terbentuk, maka budaya atau lingkungan positif ini pasti akan otomatis terbentuk sehingga membuat budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Sebagai contoh, ini guys, sebagai contoh TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya tertib. Kalau yang kiri ini lebih cenderung ke peraturan, ya. Jadi sudah dipatok seperti itu. Kalau kesepakatan kelas, yaitu disepakati antara guru dan murid. Sebagai contoh, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi tidak ada paksaan, harus adanya keyakinan dalam diri bahwa antara guru dan murid dan rekan-rekan sesama murid itu harus saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, ya. Jadi sudah tertanam dalam diri anak. Untuk membuat keyakinan kelas ini ada yang namanya tabel T dan Y. Selanjutnya begini. Saya percepat kembali. Nah, sebagai contoh keyakinan kelas. Ini sering kita lihat atau kita jumpai di dalam kelas kita. Sebagai contoh rasa hormat, kita dapat melihat ketika ada anak berkata, "Yuk saya bantu." Ini kata-kata yang mungkin sebenarnya sudah sering kita jumpai di dalam kelas. Sebagai contoh lagi yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Terus perilaku yang kita dapat lihat sebagai contoh, tersenyum ramah. Nah, tersenyum ramah kepada murid, kepada teman-teman. Ini budaya-budaya positif yang sering kita jumpai dalam kelas kita. Nah, selanjutnya langsung saja ini. Langsung. Nah, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mohon maaf agak saya bercepat. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Sudah saya sampaikan tadi bagaimana cara kita agar kita dapat survive, dapat bertahan hidup, yaitu kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Yang selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai contoh, kita dalam pembelajaran di kelas itu juga harus memperhatikan kebutuhan anak. Mungkin antara anak satu dengan yang lain itu berbeda. Antara anak yang keluar di rumah itu keluarganya harmonis dengan anak yang mungkin broken home itu penanganannya berbeda. Dapat kita amati dalam diagnosis kebutuhan itu, kebutuhan apa yang harus diterima oleh anak yang broken home misalkan seperti itu. Nah ini anak yang dari keluarga harmonis kan bisa terlihat perbedaan. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang paling
ideal atau yang paling efektif kita sebagai guru adalah manajer. Guru berbuat yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tidak ada kamu salah ini, tidak ada. Jadi secara halus kita cari permasalahan-permasalahan yang ada. Hasilnya ketika kita menerapkan posisi kita sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadi anak. Lanjut Bu Eni. Nah, sebagai contoh ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak menaati peraturan yang sudah kita sepakati. Nah, itu pernyataan itu membuat anak merasa bersalah. Yang selanjutnya, kamu tidak benar melakukannya. Kamu harus seperti ini. Ini adalah contoh seorang penghukum. Kalau yang selanjutnya yaitu ada posisi teman. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak apa yang sudah kita pelajari sebaiknya lah. Itu menerapkan posisi kita sebagai teman. Ada juga posisi sebagai pemantau, ada juga sebagai manajer. Lanjut. Nah, selanjutnya itu segitiga restitusi. Lanjut. Nah, dalam segitiga restitusi ini kemarin saya sudah mempraktekkan dengan murid saya. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Yang kedua menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Sudah slide video. Sebagai contoh ya, Bapak Ibu, ini kemarin tugas saya sudah saya laksanakan, membuat kasus segitiga restitusi. Memposisikan saya sebagai seorang manajer. Tadi pagi Mas Ruki datang ke sekolah jam berapa ya? Jam 7.15 ya. Sekolah kita itu masuknya pukul berapa? Pukul 7. Jadi kalau Mas Ruki datang pukul 7.15 itu artinya datang terlambat atau tepat waktu? Langkah ini yaitu pada posisi menstabilkan identitas. Buatan yang sama atau tidak?
tindakan ini yaitu validasi tindakan yang dilakukan. Jadi anak mengetahui tindakan anak yang salah seperti apa. Sebagai contoh, tadi ini datang terlambat. Jam 9 itu apa yang dilakukan Mas Ruby? Atau apa? Menonton TV dan bermain handphone. Mas Ruby masih ingat tidak dulu keyakinan kelas yang pertama kali kita buat? Apa keyakinan kelas kita? Disiplin dan tepat waktu. Ya, disiplin dan tepat waktu. Nah, sekarang Mas Ruby yakin dengan keyakinan kelas kita tidak? Yakin. Kalau Mas Ruby yakin dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, sekarang apa yang ingin Mas Ruby lakukan supaya Mas Ruby itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama antara guru dan di awalnya itu jam berapa kira-kira? Jam 8. Selain itu memasang alarm. Alarmnya dipasang pukul berapa? Pukul 6. Oh, pukul 6. Kalau pukul 6 nanti Mas Ruby mau kesiangan lagi. Sebaiknya alarmnya dipasang sebelum subuh supaya Mas Ruby dapat melaksanakan sholat subuh. Ya. Mas Ruby kira-kira kapan akan melaksanakan kegiatan yang lebih baik lagi dari sekarang? Mulai hari ini, Mas Ruby mulai hari ini akan lebih disiplin lagi ya. Udah yakin Mas Ruby bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mas Ruby bisa menjadi anak yang solid, kebanggaan kedua orang tua. Yakin ya Mas Ruby? Tos dulu dong. Ya, terima kasih ya Mas Ruby. Diberikan saja kasus yang kedua yaitu masalah mencontek. Kadang anak suka melihat jauh dari teman mencontek. Bapak Ibu, demikian pemaparan ilmu atau materi yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini di pendidikan guru penggerak. Mungkin banyak sekali kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian materi saya. Saya di sini masih berharap masukan dari Bapak Ibu semua. Di sini saya masih belajar. Kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan, untuk membuat atau memajukan sekolah kita.
Namun saya menambahkan bahwa disampaikan di slide yang pertama, kemudian di slide yang kedua juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan, itu kebutuhan dasar manusia itu berdasarkan dari pendapatnya siapa. Apakah kebutuhan dasar manusia itu diambil dari undang-undang? Kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu ada kebutuhan dasar manusia, ada pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan. Itu dimunculkan pendapatnya siapa, ataukah mau yang diambil itu pendapatnya Abraham Maslow. Kebutuhan itu ada fisik, ada sosial, rasa aman, kemudian aktualisasi diri, nah seperti itu. Jadi kita itu, oh ini kebutuhan dari mana, kebutuhan dasar itu sumbernya dari pendapat siapa. Karena tadi saya lihat sampai Socrates, Plato yang termasuk dengan ahli-ahli filsafat itu muncul. Jadi mungkin bisa dilengkapi dengan. Terima kasih Ibu atas masukannya. Bagus sekali, berikan aplaus untuk Bu Ida. Luar biasa, semoga lulus di program guru penggerak. Terima kasih Ibu atas masukan dan saran yang membangun untuk saya. Ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, seluruh-seluruhnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk saya memaparkan apa yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini di program Guru Penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas waktu yang disempatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saran dan kritik sangat membantu saya untuk memperbaiki saya ke depannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryati, Kepala SD Negeri Kemiri Rejo 3, Kota Magelang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa bangga saya kepada Ibu Rohayati, Ibu Ida Rohayati selaku calon guru penggerak. Ibu Ida Rohayati termasuk guru yang memiliki etos kerja yang tinggi, kinerjanya sangat baik dan sangat pas cocok menjadi guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Diseminasi program yang dipaparkan oleh Ibu Ida Rohayati merupakan sebuah aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat menjadi manfaat untuk SD Kemiri Rejo 3 dan permanen, tidak akan pernah hilang. Untuk selanjutnya bisa diimplementasikan kepada SD Negeri Kemiri Rejo 3. Harapannya dengan aksi nyata yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ida Rohayati dapat mencapai tujuan atau capaian pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan prestasi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat kepada Ibu Ida Rohayati yang sudah melaksanakan diseminasi dengan baik, runtut, lancar, dan tanpa halangan suatu apapun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Haji Duyatmanto, rekan Bu Ida di SD Negeri Kemiri Rejo 3, Kota Magelang. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan mengenai budaya positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini mengenai disiplin positif untuk siswa. Karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin bukan karena dari diri mereka sendiri, tapi karena faktor ekstrinsik
Jadi bukan dari diri mereka sendiri. Dari sini juga untuk kami sebagai guru ini sangat baik karena kita jadi tahu bagaimana memposisikan diri kita kepada siswa, apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, ataupun sebagai manajer. Kemudian bagaimana cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik pada diri siswa dan diri kita sendiri. Dan semoga dengan diseminasi ini bisa kita terapkan di sekolah kita agar membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan harapan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.